Aku akan mengangkat kalian menjadi budak. Mengapa aku tidak melihat Sun Gokong? Sudah menerima Keratumpe menjadi murid. Cepat angkat aku menjadi budak perang. Aku akan meringkusmu. Pengantinnya tiba. Pasti kutuan masih kudisan. Dalam urusan menikah, kalian harus dengar apa kata. Ternyata benar saja karena kini sedang diadakan pesta pernikahan antara Gumoong bersama Siluman Gagak. Apakah nantinya mereka bertiga akan benar-benar akur? Ulangi lagi kalau kau punya istri baru ya kak. Ayo masuk, ayo masuk. Ayo. Terima kasih. Di luar banyak tamu yang turun dari langit. Ketika tamu undangan dari golongan dewa juga siluman datang, mereka pun memuji-muji istri muda Gumoong. Dan hal ini membuat Putri Kipas sedikit cemberut. Lalu ia pun membuat aturan seolah-olah jika istri tua harus didahulukan segala sesuatunya. Setelah itu Putri Kipas membuat api 3 rasa dan menurutnya aturan jika punya istri muda maka harus melangkahi tungku api. Hal ini membuat mereka kembali pasea. Kau tahu aturan bila menikahi istri muda? Aku beri dia pelajaran. Akhirnya mereka dilerai Mahaguru Bodhi yang hadir di sana. Namun di hadapan Mahaguru pun mereka kembali bertikai sampai akhirnya Patkai mengajak semuanya untuk makan. Seharusnya kau menghajar dia karena dia. Kau tak usah melangkahi api lagi. Ayo makan. Di lain tempat terlihat Keratumpe yang kini sudah menjadi Raja Siluman bersama kekasihnya. Ia mengutarakan isi hatinya di mana menurutnya keinginannya pergi mengambil kitab suci bukanlah tujuan utamanya. Karena tujuan aslinya hanyalah mengalahkan Gokong dalam segala bidang. Ia pun berniat memimpin pasukan untuk menyerang negeri Lousa tempat Gokong kini berada. Ratu Siluman yang tujuannya ingin bersama Keratumpe kini mulai sedikit sirna karena yang ada dalam hati Keratumpe hanyalah dendam untuk mengalahkan Sun Gokong. Bahkan membunuhmu. Tekadku sudah bulat. Hati memeluk bulan, apa daya? Keratumpe bertekad ingin menjadi raja terkuat di kalangan siluman maupun dewa. Bahkan ia ingin bisa mengalahkan Budarulai sekalipun. Di Kuileyin terlihat Biksu Tong bersama Wuching juga Patkai menghadap Budarulai yang mengatakan bahwa mereka akan segera mendapatkan kitab suci serta menjadi budak. Lalu ia menanyakan Sun Gokong yang tak terlihat hadir di sana. Tiba-tiba Ingin mengangkatnya menjadi budak perang. yang datang ternyata Keratumpe bukanlah Sun Gokong. Keratumpe terlihat songong di hadapan Buddha, bahkan tak mau berlutut. Lalu Keratumpe meminta agar ia segera dianugerahi menjadi budak perang karena jasanya mengantar Biksu Tong ke Kuileyin. Biksu Tong pun membenarkan ucapan Keratumpe, di mana menurutnya Gokong telah kembali ke wujud semula akibat dikalahkan oleh Keratumpe. Nah, kau sudah dengar kan? Melihat Keratumpe yang lancang, Buddha pun akan meringkusnya, namun Keratumpe mengeluarkan jurus andalannya yang membuat Buddha tertelan ke dalam perutnya. Lalu Keratumpe duduk di tempat Budarulai sambil mengatakan bahwa ia adalah Keratumpe penguasa terkuat di langit maupun di bumi. Keratumpe menjadi penguasa langit dan bumi. Ternyata peristiwa tadi hanyalah mimpi yang dibuat oleh siluman mimpi untuk memuaskan keinginan rajanya di alam mimpi. Hal ini ia lakukan agar Keratumpe tak melawan Gokong dan tetap berada di negeri siluman. Keratumpe pun marah pada siluman mimpi lalu berniat pergi, namun dihalangi ratu yang katanya mulai hari itu ia tak akan melarang Raja Siluman melakukan kemauannya asalkan ia diperbolehkan tetap berada di sampingnya. Dendamku tidak terhapus. Aku tak akan menghalangimu lagi. Ketika malam hari, ratu mengatakan bahwa untuk melatih diri setelah menelan pil siluman setidaknya memerlukan waktu 500 tahun agar pil itu bekerja maksimal. Namun Keratumpe meminta jalan tercepat dan ratu pun mengatakan ada cara lain, yaitu memakan pil ular yang ada di dalam tubuhnya. Meskipun ia akan menjadi lemah, namun untuk memuaskan keinginan sang kekasih, ratu pun mulai melakukannya. Bisa-bisa hawa silumanmu habis kan? Aku siluman yang berarti ribuan tahun. Pejamkan matamu. Beralih pada Gokong yang sedang pesta minum di acara pernikahan kakaknya. Karena kehabisan arak, Gokong pun mengambil arak dari kebun giok milik Mahadewi di Kahyangan. Lalu kembali mengajak para dewa minum-minum dan belum sempat meminumnya, mereka semua pun sudah pada terkapar karena kebanyakan minum. Aku minum sendiri.
Ketika sedang mabuk, datanglah Dewi Kuan Yin mengatakan soal rintangan pada Gokong. Namun percuma saja karena kini ia sedang mabuk parah. Matamu sangat tajam. Adalah cobaan terbesar. Sekarang semua tergantung pada dirimu. Kau harus menyadari hal ini. Esok harinya di sebuah bukit terlihat kera tumpeng berdiri. Kini ia telah menelan pil siluman dan pil dari tubuh Ratu Siluman yang telah menyatu dalam tubuh kera tumpeng. Dan kini hanya hembusan napasnya saja membuat batu pada hancur. Bagaimana jika ia bertarung melawan Gokong? Ketika kera tumpeng mencoba ilmunya, terjadilah peristiwa yang menggetarkan langit juga bumi. Bahkan semua penghuni neraka histeris, dan hal ini pernah terjadi 500 tahun yang lalu, yaitu ketika Gokong berhasil menguasai ilmu awet muda. Bukan dan menggetarkan seperti baik. Saat Bukan aku yang menyebabkan semua ini. Buddha neraka pun sadar jika di bumi ada seseorang yang menguasai ilmu yang sangat sakti. Ia berharap orang tersebut bersifat baik, karena jika orang tersebut jahat maka akan sulit ditaklukkan. menggetarkan langit dan bumi, dunia akan banyak masalah. Atas keberhasilannya, kera tumpeng pun menemui Ratu Siluman, namun ia kaget ketika melihat Ratu terbaring dengan lemah, dengan wujud setengah ular. Ternyata jika pil dalam tubuhnya diambil maka kondisi badannya akan seperti ini. Namun tadi ia sengaja membohongi kera tumpeng hanya agar tujuan kera tumpeng tercapai, yaitu mengalahkan Sun Gokong. Aku telah mencelakaimu. Aku rela melakukannya. Kini kera tumpeng bersama rakyat negeri Siluman akan berangkat menyerang Sun Gokong. Ratu pun berpesan agar kera tumpeng tak melawannya jika keenam pendekar bergabung, yaitu Kerbau, Putri Kipas, Siluman Gagak, Gokong, dan tendangan Tingdi. Namun yang satu lagi tidak ia ketahui. Ratu berpesan agar kera tumpeng menyerangnya jika mereka sedang tidak bersama, agar ia bisa mudah mengalahkannya. Semuanya dengar, kalian semua harus patuh padanya. Sekarang berangkatlah. Aku pasti kembali. Beralih ke tempat lain di mana Parkit kecil sendirian di tepi pantai. Tiba-tiba ia melihat elang menyambar kura-kura kecil, lalu Parkit menolong satu kura-kura dari serangan elang. Tiba-tiba kura itu berubah menjadi wanita tua dan tak lama kemudian datanglah menteri kura-kura. Karena istrinya diselamatkan Parkit, menteri itu pun mengajaknya ke tempat ia tinggal. Terima kasih Nona, terima kasih kau telah menyelamatkan istri. Sesampainya di sana, kura-kura tua mengajak Parkit memilih satu benda ajaib sebagai ucapan terima kasih karena Parkit telah menyelamatkan istrinya. Parkit pun tak mau, lalu ia mengetahui bahwa kura-kura bisa meramal. Ia pun meminta diramalkan nasib Sun Gokong ke depannya. Meramalkan masa depan Sun Gokong. Ayo kita lihat. Asik sekali. Tanda iramanya. Ternyata menurut ramalan kura-kura, Gokong akan mengalami krisis juga kegagalan terbesar selama hidupnya, di mana ia akan dikalahkan kera setengah dewa setengah siluman, yaitu kera tumpeng yang kini memiliki kesaktian luar biasa atas bantuan Ratu Siluman. Mungkinkah dia kera tumpeng? Kera tumpeng memperoleh bantuan Ratu Siluman. Kura-kura mengatakan cara menandingi kesaktian kera tumpeng dengan menyatukan keenam inti sihir, yaitu pukulan siluman kerbau, kipas palem, kutukan mulut gagak, toya Sun Gokong, hentakan kaki tinggi, dan yang keenam tidak ia sebutkan. Karena dengan 5 saja maka kera tumpeng bisa diimbangi. Setidaknya bisa seimbang. Jadilah orang tua angkatku saja. Parkit pun sangat berterima kasih lalu mengangkat kura-kura sebagai orang tua angkatnya. Setelah itu ia pun pergi untuk memberitahu Gokong, dan ternyata orang keenam adalah kura-kura itu sendiri. Namun ia tak mau pergi karena tak ada yang menemani anak-anaknya untuk bermain. Patut sekali menolong mereka semua. Kau masih memikirkan anak-anak. Beralih pada kera tumpeng yang kini menemui Naca di Kahyangan. Naca yang berniat mengibarkan panji untuk mengubah cuaca. Ia pun berniat akan mengembalikan kera tumpeng pada Buddha Maitreya. Namun sial, karena kini panji itu direbut kera tumpeng, bahkan dirinya ditelan oleh kera tumpeng. Kera tumpeng pun kembali ke hadapan anak buahnya lalu mengajak mereka menyerang negeri Lausa. Alis kuning pun melarangnya karena mereka berlima ada di sana, sehingga kekuatan mereka akan seimbang. Akhirnya kera tumpeng akan menunggu Sun Gokong berpisah bersama Gumoong. Barulah ia akan menghabisinya. Dia pasti berpisah dengan siluman kerbau. Jika bertarung kita harus menang. Baik.